biasa, dunia terus bergulir, teknologi semakin pesat. Apa yang menjadi wacana 10 tahun yang lalu saat ini sudah terjadi bahkan di luar ekspektasi luar biasa. Ada beberapa hal yang mungkin kalau Anda sudah berkecimpung di dalamnya atau Anda sudah melakukan investasi di situ sudah tidak asing lagi, tetapi masih banyak masyarakat awam juga yang belum tahu. Kita tadi sudah dikatakan oleh Mas Rian bahwa kalau mau terjun ke sesuatu yang kita tidak jelas, pelajari dulu ilmunya. Nah, Mas Rian mungkin share ke kita terkait kripto, terkait apa itu NFT, terkait ada istilah token dan lain sebagainya. Ini banyak juga para pesohor itu akhirnya dia yang menjadi, apakah itu juga termasuk afiliator atau bagaimana, yang menawarkan token dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberi penjelasan ke kita. Iya, mungkin saya akan cermati sedikit dari statement yang terakhir dulu, Mbak. Jadi sebenarnya di industri keuangan itu kalau bicara mengenai afiliasi, sebenarnya itu juga diatur dengan cukup ketat. Ya, misalnya kita bicara singkirkan sedikit untuk yang kripto sebentar. Misalnya ya, untuk menjadi afiliasi di reksadana, di saham itu tidak segampang itu. Misalnya kalau kita di reksadana itu, kalau di saham itu benar-benar kita harus memiliki yang namanya sertifikasi. Ya, jadi punya namanya wakil perantara pedagang efek. Lalu kita harus mengajukan APPE perorangan mungkin kalau hanya untuk pribadi gitu. Jadi dalam industri keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK, mulai dari perbankan, saham, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank, misalnya adalah produk asuransi ya. Kita coba deh, kita ingat, kalau kita bikin produk, kita misalnya nawarin produk asuransi, itu kita harus ada AAJI loh. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan sertifikasi, maka kita tidak boleh menawarkan. Nah, itu diatur dengan sangat ketat. Jadi buat kita yang misalnya tiba-tiba mendapatkan penawaran mengenai investasi, mesti tanya kembali, kamu ini nawarin saya, kamu itu bisa dapat sertifikasi, kamu sertifikasinya apa sih? Kenapa? Karena rawan sekali menawarkan dengan edukasi yang salah. Loh, yang edukasi salah, yang edukasi udah pasti salah dong. Ya, itu penting gitu. Nah, lalu kalau sekarang kita bicara bagaimana dengan kripto, Nah, kripto ini adalah sesuatu inovasi baru. Jadi inovasi baru itu hanya ada di dunia baru ada 14 tahun ya. Kalau 14 tahun, 2022 itu 14 tahun. Ada dari tahun 2008. Kripto ini sebenarnya kalau kita bicaranya kripto secara luas, maka kita akan bingung. Tapi kalau kita bicara mengenai Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu muncul di dunia sebenarnya akibat tahun 2008 akibat yang namanya krisis keuangan yang terjadi. Dan pada saat krisis keuangan terjadi itu kita jadi melek mata bahwa ada sistem keuangan yang hari ini berjalan setiap hari di sekitar kita, termasuk yang ada di negara Indonesia, itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah bank sentral di dunia manapun, ya di dunia tentunya di negara manapun, itu dia boleh mencetak uang. Dengan mencetak uang sendiri, tanpa memiliki suatu unsur penjaminan, karena kalau yang namanya uang kertas itu dicetak dengan jaminan, itu ada terakhir sekitar tahun 1970-an. Yaitu setiap kali uang kertas harus ada jaminan emas. Makanya zaman dulu namanya itu bukannya paper money, tapi namanya adalah banknotes. Jadi uang kertas itu adalah banknotes. Jadi barang siapa membawa uang ini ke bank, maka bank bisa ngasih emas ke kita, kayak kita itu lagi deposit emas di bank. Nah, pergeseran itu dilakukan oleh Amerika, tidak lagi ada lagi jaminan, siapapun boleh mencetak, makanya di dalam uang kertas kita itu tidak ada lagi tulisan mengenai jaminan, hanya dengan rahmat Tuhan, in God we trust, ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi membuat uang kertas ini nilainya bisa mengalami inflasi. Karena apa? Ketika negara butuh uang, dia bisa cetak uang. Begitu negara merasa uang beredarnya banyak, dia bisa tarik uang. Ini terjadi seperti di Amerika saat ini. Nah, karena sistem ini dianggap jebol di 2008, makanya ada orang ataupun sekelompok yang bilang, kayaknya kalau gitu kita kembali ke zaman emas zaman dulu aja ya. Gimana nih kalau kita kembali ke emas zaman dulu, kita dengan cara tuker barang dengan emas. Loh, tapi kalau kita mau kembali zaman dulu, ya kan akan susah sekali. Kenapa? Loh, emas itu kalau dikasihkan berat 1 kilo aja segini kan bentuknya kan. Udah kecil berat pula gitu. Dan bisa digarong orang kalau bawa kiloan emas kayak kewer-kewer kan akan digarong orang gitu. Nah, oleh karena gimana kalau kita bikin emas digital? Bukan emas digital seperti yang ada di tabungan emas hari ini loh, tapi emas digital dalam sudut pandang yang siapapun tidak bisa mengontrol.
dan siapapun bisa memvalidasi. Nah, itulah Bitcoin lahir. Nah, jadi Bitcoin ini adalah teknologi baru. Jadi kalau misalnya kita bicarakan mulai dengan munculnya Bitcoin dari 14 tahun ini, muncul berbagai macam ide tanda kutip liar di dunia yang direalisasikan pada segala jenis aspek. Bitcoin dalam satuan alat tukar dan processing pembayaran. Misal. Nah, yang kita kemarin dengar dengan kata-kata NFT atau Gozali dan token, itu sebenarnya adalah varian lain dari penggunaan blockchain ini yang bisa membuat kita melakukan pengecekan atau pengesahan atas sebuah kekayaan intelektual. Contohnya begini, Mbak. Jadi kayak kita lukisan gitu-gitu ya, kalau di fisiknya ya. Gini, mungkin kalau lukisan oke lah. Sekarang gini, contoh. Kalau lukisan orang bicara ada fisiknya, tiba-tiba ada bingung. Kita mulai gini. Kalau kita ini kan ada satu daerah namanya apartemen lah, katakan apartemen. Sekarang bagaimana caranya untuk memastikan bahwa Ryan itu punya di lantai 17? Oh, ada namanya sertifikat strata tata, Ryan. Ya, berarti sertifikat pecah kan? Yang ada di BPN kan seperti itu dong. Nah, sekarang kita akui atau tidak, berapa kali kita mendengar ada namanya kasus penggandaan surat tanah. Itu kemarin artis Nirina kalau nggak salah terakhir yang ibunya sampai uangnya sampai puluhan miliar itu tuh. Ya, 17 miliaran gitu ya. Nah, betul. Nah, itu artinya adalah suatu hal yang harusnya hanya satu, tapi digandakan. Nah, di dalam dunia digital, itu dengan kita membuat NFT, dengan kita membuat token, itu bisa kita memastikan bahwa tidak ada penggandaan. Nah, jadi kalau yang pertama kali kita bicarakan bayangkan surat NFT, itu sebenarnya adalah bayangkan tiba-tiba ada sebuah apartemen yang bilang gini, kamu semua tidak perlu yang namanya surat. Tapi setiap satu unit akan saya kasih kamu satu token. Token ini bisa kamu cek sendiri. Jadi setiap kali perpindahan pun bisa tinggal kamu serah terimakan token itu kepada orang lain. Nah, jadi sebenarnya yang namanya NFT itu adalah ya bukti kepemilikan yang sah dan tidak bisa disangkal dalam bentuk digital. Oke, jadi sertifikat digital ya. Oke. Jadi akhirnya ke situ. Baik, menarik ketika kita bicara tadi karena lari juga soal ke emas. Saya jadi teringat di agama kita kan juga dulu tuh memang nilai tukarnya kan kayak dinar tuh mata uang yang bersama ya. Betul. Akhirnya kita kembali ke kondisi seperti itu. Betul. Pertanyaannya kan kadang ada orang yang masih bingung, regulatornya siapa? Kan orang masih tetap ingin berbatas. Sementara ini kan kayaknya kalau Bitcoin ini betul-betul mendunia. Nah itu nanti seperti apa? Ragu nggak kalau kita masuk ke situ tiba-tiba ada something terus kita nggak bisa jadi loss apa yang kita miliki. Tapi kayaknya kita akan jelaskan di sesi berikutnya masih dengan Mas Rian Filbert. Pemirsa, kita tambah seru, tetapi ini menjadi terbuka wawasannya. Semoga Anda yang menyaksikan juga saat ini jadi lebih clear ya. Ujungnya adalah pengetahuan itu penting. Mas Rian, tadi bicara soal Bitcoin ini, itu nanti regulatornya, atau ketika kita masih berpikir kotak-kotak di perwilayah, ini seperti apa sih kondisinya? Nanti ada khawatir juga, takut loss juga, apalagi ini banyak kejadian yang afiliator ini. Begini, kalau kita itu mau mengambil satu cara berpikir bahwa kalau ada pengawas kita tidak bisa rugi, maka itu adalah hal yang nggak boleh kita pegang tuh. Karena contohnya begini, apakah pertandingan sepak bola dengan wasitnya begitu banyak, hakim garisnya ada beberapa, tidak ada pelanggaran terjadi dalam pertandingan? Nggak ada. Jadi selalu ada pelanggaran dan bahkan ada keputusan kontroversi juga kan. Artinya jangan pernah berpikir bahwa ketika kita ada regulator itu membuat kita selalu untung. Nggak bisa. Ya, bisnis dan investasi itu pasti ada untung, ada rugi. Itu harus dipegang dulu. Karena kadang-kadang orang langsung bilang begini, wah nggak bisa, ini harus untung. Lah kalau harus untung, gimana harus untung gitu ya. Jadi itu yang kita pinggirkan dulu. Nah, lalu sekarang siapa sih yang meregulasi dari si Bitcoin dan teman-teman? Oke, saya jawab ya pertama. Ini hati-hati nih, statement ini harus bisa dibedakan. Bitcoin dan teman-temannya tidak bisa diregulasi. Oke. Kenapa? Karena Bitcoin itu sifatnya seperti yang namanya cadangan emas di dunia. Apakah emas di dunia bisa dibatasi? Nggak bisa. Apakah bisa diproduksi lebih banyak lagi?
Tidak bisa. Contohnya, Bitcoin di dunia itu totalnya hanya 21 juta. Hari ini sudah ada di masyarakat di dunia 18.600.000 sekian. Dan kalau kita hitung, berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan oleh si pembuatnya, yang sudah tidak ada lagi, dan kalaupun ada si pembuatnya, tidak mempengaruhi apapun, karena ini sudah dilepaskan ke masyarakat, itu Bitcoin akan habis kurang lebih 1 abad lagi. Oke? Sampai di situ dulu. Nah, karena tidak ada yang mengatur, berarti akan terjadi yang namanya hukum permintaan dan penawaran pasar loh. Oke? Jadi tidak bisa ada yang membatasi ketika, wah saya kok Bitcoin saya diambil orang, saya mesti melapor ke siapa? Ya silakan, kalau ngerasa dicuri, berarti ya silakan, itu urusannya dengan pidana gitu kan. Situ. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mau rugi, nggak bisa. Karena ini adalah suatu instrumen yang sifatnya tarung negara dunia, bukan tarung antar satu negara saja. Nah, di Indonesia yang diatur dan diawasi adalah pedagangnya. Makanya ada namanya pedagang aset kripto. Di Indonesia itu namanya adalah exchange. Tempat bertukar di mana. Jadi sebenarnya ketika kita itu Ryan punya Bitcoin, Mbak Diana itu boleh langsung sama Ryan loh. Tinggal Mas Ryan mau jual berapa satu Bitcoinnya. Ya udah deh sekian. Ya udah saya kirim kepada dompetnya Mbak Diana, kasih duitnya melalui rekening tabungannya. Tidak perlu pergi ke pedagang aset kripto. Tapi kalau sama-sama tidak punya, ya kita pergi ke pedagang, karena ke pedagang itu dia bisa menyediakan perdagangan, kita beli dari dia, kayak pergi ke money changer. Itu yang diatur oleh Bapepti. Nanti ke depan yang akan diatur itu bukan hanya pedagang aset kripto, tapi ada tempat penyimpanan fisik aset kripto, yaitu namanya kustodian. Yang ketiga adalah bursa kripto. Ini akan ada nih, semoga di 2022 settle gitu. Jadi tidak bisa diatur, Bitcoin ini siapa yang ngatur? Nggak ada. Tapi pedagangnya yang diatur. Semoga paham habis ini. Baik, ini kayaknya asetnya Bitcoinnya Mas Rian ini udah tambah tebal ini. Kita sederhana. Sudah, ini kesempatan investment dunia ya, judulnya kan begitu dengan kripto ini. Sedikit sebelum closing, saya agak tergelitik dengan trading emas, karena dari kita membahas juga ada trading, ada ke emas begitu. Ada beberapa keluhan dari mereka yang ikutan di trading emas, meskipun itu kepada pialang yang katanya sudah oke. Anggaplah contoh pialang X di Jawa Barat yang besar, sampai akhirnya berita muncul ketika para guru honorer ikutan di situ, tapi lolos terus juga. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Wah, ini seru ini, rame. Beberapa tahun waktu itu kan rame gitu. Kalau dibuat closing ini bisa 2 jam lagi nih selesai. Sedikit saja. Nanti kita akan bahas pada sesi khusus kenapa ini berbeda. Gitu. Oke, jadi gini, emas itu dalam versi saya ada 7 level cara investasi emas. Oke. Nah, ketika tadi ngomongnya adalah pialang, itu sudah pasti bukan level 1. Karena level 1 cara investasi emas yang benar adalah pergilah ke toko emas, keluarkan uang Anda, bawa pulang dan elus-elus emasnya sampai harganya naik. Oke. Aman, itu biasa, tradisional. Nah, tiba-tiba kepingin yang lebih kan? Oke, kalau pengen yang lebih sedikit dan memang lumayan karena ada fisiknya, itu adalah dengan yang namanya tabungan emas digital. Tabungan emas digital itu adalah saya itu dikasih buku tabungan. Setiap kali saya setor uang, bukan uang yang ditulis, tapi digramasikan. Oke. Nah, kalau tiba-tiba pergi ke pialang, ini sudah pasti bukan beli emas dengan modal uang 100%. Tapi pasti pakai margin, pasti pakai ngutang. Makanya kenapa pada rugi adalah karena uangnya sedikit, tapi punyanya dalam jumlah banyak. Itu sama begini, Mas Ryan, apakah saya bisa punya 15 properti, tapi gaji saya adalah 2 juta? Mungkin saja ada yang bisa. Tapi apakah ditanya, apakah resiko tinggi? Pasti resiko tinggi. Contoh begini, kalau 15-15-nya saya beli seperti praktisi-praktisi properti itu. Yang satu saya bikin sewa-sewain, yang kedua kos-kosan, 3 bengkel, 4 showroom mobil, 5 adalah apapun, 5 kantor sampai 15. Berarti kan secara teori saya tidak nyicil dari kantong saya. Betul logikamu. Tapi kalau ada satu yang bisnisnya lagi nggak jalan, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba naik ke PPKM level 4, siapa yang mau bayar? Gajimu yang 2 juta itu toh?
Nah, tiba-tiba jadi masalah. Nah, sama ketika kita pergi ke pialang, kita memulai dengan tidak mengerti strateginya, itu seperti membeli properti cicilan untuk 15 properti, tapi dengan gaji mungkin cuma 1 juta. Selamat bisa, pasti ada. Tapi banyak yang mati, pasti banyak yang mati. Coba kalau nggak percaya, saya bikinin KPR deh buat 1 orang 15, tapi dia punya penghasilan bulanan itu cuma kelasnya 1 juta. Pasti dijamin ada nggak mampu bayar, gagal bayar. Nah, gagal bayar di dalam dunia emas berjangka namanya bangkrut. Dihentikan perdagangannya, uangnya habis. Ya, oke, itu yang terjadi dan sempat menjadi keluhan karena mungkin tadi berpikir adalah hitungan emas beli ke toko emas ya. Nah, betul. Ternyata masuk ke pialang, itu loh sekali. Kayaknya kita harus punya sesi berikutnya untuk membahas yang seperti ini, termasuk trading tidak hanya emas, tadi saham juga kalau ada yang sudah mulai mau coba-coba, mungkin yang sudah usia agak ini punya kelebihan budget, punya kelebihan, katanya harus pakai uang dingin ya, jangan pakai uang bergerak. Kalau pakai uang bergerak itu tadinya susah. Tapi yang benar seperti apa nanti akan dibimbing oleh Mas Rian pada Bincang Bisnis edisi berikutnya. Thank you Mas Rian sudah berbagi. Ini menjadi pencerahan sekali. Mudah-mudahan Anda yang saat ini mungkin sudah terlanjur ikutan yang tadi dikategorikan masih dikategorikan gambling dalam tanda kutip karena belum ada statement yang mengatakan itu 100% gambling. Tapi Anda yang kebetulan mungkin terjatuh di kondisi itu, bangkit saja dan untuk perbaiki pastinya. Tapi ini kemungkinan ada tuntutan hukum nggak sih ini sedikit lagi sebelum closing? Ya. Ada mereka-mereka yang kayaknya ini udah ribut sekali. Ya kalau tuntutan hukum selama sifatnya tidak ada jelas nanti pasti akan ada saling klaim ya karena ya saya kan cuma mengenalkan, kamu kan yang melakukan sendiri kan nggak alamat saya gimana pilihan sendiri. Maka dari itu ujungnya cerdaslah, belajarlah, amatilah sebelum kita mengambil keputusan. Thank you Mas Rian, selamat malam, mudah-mudahan sukses untuk Mas Rian. Dan pastinya kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya dengan tema yang lebih luar biasa dengan Mas Rian. Terima kasih, selamat malam. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.